sangat tidak nyaman ya dari pihak-pihak tertentu yang terus aja ada, sedangkan klien kami berpikirnya pada saat pembagiannya itu sudah clear, 2 untuk RO, 2 untuk klien kami itu sudah clear. Ternyata ada seperti ini ya. Jadi klien kami lebih memilih untuk pengen hidup tenang saja ya, pengen hidup tidak lagi dikait-kaitkan bahwa klien kami numpang segala macam ya. Itu menurut saya karena ada provokasi dan karena ada framing tidak benar sehingga netizen juga terbawa ya. Ya sudah, nasi sudah jadi bubur. Klien kami juga menilai netizen ini sebagai kontrol sosial ya. Netizen juga buat klien kami itu sangat dihormati oleh klien kami, tapi sekali lagi itu faktanya ya. Kenapa pindah? Bang, artinya ketika tadi kan sempat ada narasi bahwa debt collector yang mana sih yang datang gitu kan? Itu juga bahwa ini masih hangat, belum lama ya, kira-kira 11 Juli. Iya. Setelah diajukannya gugatan. Kita nggak bermain narasi, kalau kita bermain fakta bahwa apakah benar ada debt collector datang ke rumah. Lihat ya. Naik lagi bang. Tahan bang. Ya, diduga debt collector memang datang ke rumah, menyampaikan adanya. Jangan, tahan bang, tahan ya bang. Di tanggal berapa ya nih kamera CCTV-nya tuh? 11 Juli ya? 11 Juli. Lebih kurang ada 5 orang. Dan datangnya jam 10. Nah, lihat datangnya jam berapa coba? 21.52. Ya, situasi-situasi yang tidak aman seperti ini yang tidak baik bagi anak-anak, ya. Ini debt collector menagih apa ya bang? Kalau boleh dijelaskan bang. Ya, kami nggak bisa sampaikan. Kami belum bisa sampaikan di sini. Yang pasti ada pihak-pihak lain lah yang terus mencari orang lain yang nggak ada lagi di rumah itu gitu. Ya, tapi saya nggak bisa sampaikan siapa karena nanti kami dipikirkan menyudutkan satu pihak. Ya. Nah, terus yang terpenting juga klien kami juga sudah clear dari awal Januari sampai sekarang biaya nafkahnya sudah untuk anak semua sudah ditanggung oleh klien kami sendiri ya. Jadi dari pihak Bang Minola menyampaikan menunggu klien kami tetap menafkahi anaknya sendiri, dan mulai ke depan juga ya klien kami tidak lagi mau disangkut pautkan terkait dengan bahwa klien kami meminta nafkah kepada mantan suaminya. Itu biar nanti urusan mantan suami dengan anaknya langsung saja, sehingga tidak dipelintir lagi bahwa klien kami ini masih mengejar-ngejar soal nafkah untuk kepentingan klien kami. Tidak, nanti akan silakan, kami akan coba berkomunikasi, silakan aja langsung dengan anak saja supaya tidak dipelintir lagi. Karena apa? Klien kami selama 6 bulan kemarin sudah mandiri secara finansial juga ya. Dia bisa membiayai semua, les semua, dia bayarin untuk anak-anaknya, dia bekerja sana sini juga gitu ya. Jadi jangan lagi dibalik bahwa ada permintaan nafkah anak itu kepada suami untuk kepentingan klien kami, itu tidak ada sama sekali, dan sudah dipastikan untuk ke depan silakan saja nanti bapaknya bisa membuat rekening untuk anak-anaknya langsung saja, berkomunikasi langsung sehingga tidak dipelintir lagi. Karena klien kami ini hanya menyampaikan, dan kami mungkin tidak dari mulut klien kami tapi dari mulut kami hanya menyampaikan kemarin bahwa nafkah terhadap anak itu kan kewajiban secara undang-undang ya dari bapak kepada anaknya ya, tapi itu bukan permintaan klien kami, itu permintaan undang-undang dan itu faktanya seperti itu ya. Tapi klien kami tidak mau lagi dipelintir bahwa nanti seakan-akan klien kami tidak. Nanti silakan saja antara bapaknya dengan anaknya langsung saja, apakah dalam bentuk rekening sendiri silahkan. Klien kami tidak mau disangkut pautkan ya. Terkait nafkah yang sedang berjalan itu semuanya sekarang ditanggung oleh klien kami sebagai ibu dari awal. Sebagai seorang ibu yang punya anak, apalagi anaknya juga perempuan, saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini, saya nggak mau gitu. Jadi saya juga akan berusaha kok. Ya selama ini juga saya berusaha untuk menafkahi mandiri anak-anak saya. Jadi rumah juga semuanya. Jadi ya lebih baik doakan saya sehat supaya saya bisa menjaga anak-anak saya. Bun, tadi ke-trigger pas Bang Kris bilang bahwa
mungkin ada Yeye jadi terungkit-ungkit ya Bun, belum lama juga Yeye kan baru setahun ya, mungkin itu jadi tadi Nah, bikin Bunda akhirnya nggak bisa nahan air mata nih Bun. Gimana, Bun? Nah itu yang saya mau tanggapi ya dengan sangat tegas ya. Pertanyaan saya begini, Baik Pak. Itu turun tuh apa? kalau orang tua kita punya pengalaman, punya keahlian di bidang pembangunan, apakah itu merupakan suatu aib? Itu yang saya mau tanya. Lalu ketika orang tua kita membangun rumah untuk kita, sepasang suami istri menggunakan jasa orang tua kita, apakah itu suatu aib? Saya rasa itu bukan aib ya. Justru andil daripada almarhum sangat besar gitu loh bagi klien kami dan mantan suaminya. Itu karya terakhir dari almarhum ayah klien kami. Jadi jangan membawa narasi, jangan membawa ke arah pertarungan narasi lah. Mari kita bisa lebih bijak, hormati proses persidangan ini, fokus kepada hak asuh anak, jangan ke hal-hal yang lain menjadi dibawa-bawa seperti itu. Itu saya rasa tidak bijak lah. Saya rasa tidak bijak untuk hal tersebut ya. Dan gini kawan-kawan, ya perlu dipahami juga, mungkin ini buat masukan juga kepada kuasa hukum RO, bahwa semakin ibunya anak-anak ini terus dipojokkan, ya disakiti, kita sebagai seorang anak pasti akan membela mati-matian lah ibu kita, ya. Jadi hati-hati juga kalau nanti terus-terusan ya di framing, dibalikan, diputerbalikan sesuatu yang nggak benar, yang membuat klien kami terus menangis dan anak-anaknya melihat, anak-anaknya juga makin tidak sayang nanti dengan orang yang memojokkan klien kami. Saya tidak bilang siapa, ya, tapi anak-anak ini pasti akan membela ibunya. Dan kalau tahu yang memojokkan adalah A, ya pasti anak-anak juga tidak akan pernah bisa sayang dengan A gitu. Ya, jadi tolong sudahilah, ya. Framing, penggiringan opini yang menurut saya tidak pas, ya, yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun juga, ya, itu kasihan nanti klien kami ujungnya, ya. Jadi ya kita sudahi dululah terkait penggiringan opini. Sudah ada untuk hak asuh, sudah ada ranahnya. Nanti terhadap Gonogini, yuk kita ada ranahnya lagi, monggo silahkan kita buka lagi, mungkin dengan gugatan Gonogini ya silahkan, ya. Tapi prinsipnya klien kami pengen hidup tenang, ya. Ya, silakan nanti dikembalikan lagi ke publik bisa melihat ya, yang memberikan narasi-narasi terus-menerus begitu ya, bisa ditanyakan tujuannya apa sih? Kalau tujuannya hak asuh anak kan sudah ada medianya, lalu narasi lagi, harta, rumah dibawa orang tua, ini tujuannya apa? Ya publik yang menilai lah tujuannya apa, ya. Oke. Ini kan bisa dibilang memulai dengan hidup baru di rumah yang baru ya Ci. Mungkin apalagi kan mulai kerja baru lagi Ci. Ada rasa ketakutan nggak sih? Apalagi kan yang sebelum-sebelumnya sempat yang kita tahu kan sempat memanas sampai masyarakat ada aksi boikot Cici nih. Gimana nih Ci mungkin? Cici sendiri untuk bangkit lagi Ci. Mohon doanya. Doanya yang terbaik. Mohon doanya. Oke. Udah panas. Ya, thank you semua. Oke. Aduh. Maaf ya Bang. Maaf. Terima kasih. Iya, sama-sama.